Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kurniati, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Bandung. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model PBL dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila materi hak dan kewajiban di SD Negeri Malalu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir semua hari ini? Hadir. Nah, buka hadir. Ya. Siapa yang tidak hadir? Anak. Siapa yang tidak hadir? Anak. Oh, Restu, Adea, Natasha ya. Berarti hadir semua ya. Selain Restu, Adea, Natasha ya. Baik, alhamdulillah. Nah, baik, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Materinya adalah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan dulu. Kita berdoa dulu ya. Baik, kedua kelas silakan memimpin doanya hari ini. Sikap berdoa. Sebelum kita belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik, hari ini Ibu akan pimpin lagunya. Silakan menyanyi dengan semangat ya, biar kita bisa semangat mengikuti pelajaran hari ini. Siap ya? Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsa
keluarga dan warga sekolah. Sedangkan tujuan yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengelompokan contoh kewajiban dan hak serta hubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah melalui piagam. Nah, hari ini kita tentunya akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang norma dan hukum ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, sebelumnya kita tonton video ini dulu ya. Simak baik-baik. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada kurikulum Merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban. Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua, kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai peserta didik harus belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau Tadi kita sudah menonton video yang sudah sajikan tentang materi hak dan kewajiban. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, tadi yang datang sekolah, siapa yang membawa uang saku atau uang belanjanya untuk di kantin? Saya punya. Nah, semua ya. Nah, pemberian uang saku ini termasuk hak atau kewajiban? Hak. Hak kalian dari siapa? Orang tua. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita kan sarapan sebelum datang sekolah itu biasanya kita kan sarapan. Nah, sarapannya tentu ada piring kotornya, ada gelas kotornya. Nah, siapa yang sudah mencuci piring dan gelas kotor tadi pagi habis sarapan? Kita. Jupe. Nah, Jupe, mencuci piring itu termasuk hak atau kewajiban, Jupe? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban terhadap apa, Jupe? Kewajiban di mana? Di rumah. Kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Ingat ya bahwa kewajiban dan hak tidak bisa dipisahkan. Di saat kita menerima hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita dahulukan kewajiban kita, sesuatu yang kita berikan. Nah, ramen sate ada tawar, enak, berarti kita harus melakukannya dulu, ya. Jadi seperti contohnya di sekolah kita menerima ilmu. Nah, kewajiban ibu guru adalah memberikan ilmu kepada kalian. Nah, kalian haknya adalah menerima ilmu. Itu contohnya salah satu ya. Nah, makanya dahulukan dulu kewajibannya, baru kita menerima hak kita. Paham ya? Ya. Paham? Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan permainan tentang hak dan kewajiban. Di sini terdapat dua buah kotak. Kotak yang pertama adalah kewajiban, sedangkan kotak yang kedua bertuliskan hak.
sini ada yang bertuliskan hak, bertuliskan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Dan ada juga yang bergambar. Gambarnya juga menunjukkan hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Nah, aturan mainnya jika kita mengambil salah satu kartu ini dan mendapatkan tulisannya mendapatkan perawatan dari orang tua. Nah, kira-kira ini termasuk hak apa kewajiban? Hak, termasuk hak, maka masuknya ke kotak hak. Ini kotak haknya baru kita masukkan ke kotak hak. Kira-kira paham aturan mainnya? Baik, kita main ya sekarang. Siapa yang mau maju? Ayo Najwa dulu. Ya, setelah itu baru Upe, kita buka kamera ya, tentang ini salah satu. Tunjukkan ke temannya. Ceritakan gambar tentang Bermain bola. gambar tentang bermain bola. Itu termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Hak. Termasuk hak. Masuk ke kotak hak. Terus siapa lagi yang Upe? Lanjut. Ya. Gambar apa itu? Bermain bersama keluarga, bersama orang tua. Berarti itu menggambarkan hak apa kewajiban? Hak. Gambar ini menggambarkan tentang kasih sayang orang tua terhadap anak. Berarti hak kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Masuknya ke kotak mana juga? Ke kotak hak. Lanjut, siapa lagi? Ayo Raya. Dibaca tulisannya. Berat mana? Mengikuti pelajaran dan kegiatan di sekolah. Termasuk hak atau kewajiban? Nah, termasuk kewajiban. Siapa lagi? Ayo Jihan. Kita mendengar Jihan. Nah, dibaca. Menerima ilmu. Berarti hak. Masuk ke kotak hak. Nah, kira-kira paham semuanya tentang hak dan kewajiban? Baik. Sekarang mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke kerja kelompok ya. Nah, di dalam kerja kelompok ini kemarin Ibu sudah membentuk kelompoknya. Nah, sekarang karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini ada dua ya. LKPD yang pertama yaitu menampilkan dua buah gambar, satu di rumah dan yang kedua di sekolah. Nah, sedangkan LKPD yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah sebagai anggota keluarga dan sebagai paham ya? Baik, kita kerjakan sama-sama ya, jangan lupa berdiskusi. Mana? Terus sudah ada enam. Baik, kalian sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Nah, baik, saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini ya. Nah, Ibu meminta dari kelompok 1 dulu ya. Ya, baik, silakan maju untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya. Tentang di rumah, termasuk hak atau kewajiban hak. Akibat jika tidak terlaksanakan, anak tidak akan belajar. Tempat gambar yang kedua,
tempat terjadi di sekolah, termasuk hak atau kewajiban. Akibat tidak terlaksanakan, kelas akan kotor. KKBD yang kedua ya, mohon disimak kelompok yang lain. Hak anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang. Ya. Mendapatkan uang belanja. Kewajiban anak di rumah. Cuci piring. Kepada hormat kepada orang tua. Ya. Cuci baju. Ya. Hak anak di sekolah mendapatkan ilmu. Mendapatkan kelas yang bersih. Ya. Kewajiban anak di rumah menghormati kepala ibu dan kepala Keluarga. ibu bapak. Menghormati orang tua, terus Menghormati bapak. ya. Nah, kira-kira dari jawaban kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Tidak. Tidak. Sudah betul semua jawaban dari kelompok 1 ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan maju ke kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan membacakan hasil kelompok kami tentang hak dan kewajiban. Tempat terjadi di rumah, termasuk hak kewajiban. Hak akibat jika tidak terlaksana, anak akan malas untuk belajar karena tidak mengerti dengan PR-nya. Gambar 2. Tempat terjadinya di sekolah, termasuk hak kewajiban. Akibat jika tidak terlaksana, kelas akan kotor dan suasana belajar tidak akan nyaman. Ya. Terus kita dengarkan presentasi hasil kelompok 2 tentang LKPD 2. Hak anak di rumah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan. Kewajiban anak di rumah, membantu ibu cuci piring, hormat kepada orang tua. Ya, apalagi? Hak anak di sekolah, mendapatkan ilmu, mendapatkan uang kelas yang bersih. Kewajiban anak di rumah, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah. Nah, anak-anak, setelah didengar tadi hasil kelompok 2, kira-kira ada yang perlu ditanggapi atau diperbaiki? Ada. Baik. Nah, sudah betul semua ya? Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan maju untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban. Gambar 1. Tempat terjadinya di rumah, termasuk hak atau kewajiban. Hak akibat jika tidak terlaksana, anak akan malas belajar. Tempat terjadinya di sekolah, termasuk hak atau kewajiban. Akibat jika tidak terlaksana, Dengar anak. tidak akan mengerjakan. Iya. Sudah selesai untuk LKPD 2, LKPD 1. Sekarang LKPD 2. Hak anak di rumah, mendapatkan uang belanja, Ya. mendapatkan pakaian. Ya. Kewajiban anak di rumah, menyapu halaman, mendapatkan perawatan. Hak anak di sekolah, mendapatkan ilmu, mendapatkan guru yang baik. Kewajiban anak di rumah, menghormati guru, belajar. Nah, kira-kira dari jawaban kelompok 3 tadi, ada yang mau menanggapi atau memperbaiki hasil diskusi kelompok 3? Kira-kira hasil diskusi kelompok 3 sudah betul atau tidak? Belum. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Kira-kira siapa yang mau memperbaiki?
KBD 2 ya. Dibuka ya KBD 2, kelompok 2, kelompok 3. Yang KBD 2. Ya. Yang mana yang perlu diperbaiki? Hormat kepada orang. Hormat kepada orang tua. Di sini tertulis, baca anak. Mendapatkan uang belajar. Yang mana? Hak di mana? Hak atau kewajiban? Kewajiban anak di rumah, yaitu di sini menghormati guru dan belajar. Nah, seharusnya kelompok 1 apa di situ tertulis? Menghormati dan ya, mencuci baju, apa lagi? Mencuci piring. Nah, kira-kira kelompok 3 paham ya di mana kesalahannya? Baik. Nah, mau diperbaiki? Ya, baik. Nah, nanti akan diperbaiki oleh kelompok 3. Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, tadi kita sudah berdiskusi. Kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, ya. Ada yang mau bertanya, Rama? Ada pertanyaan, Rama? Oh, tidak ada. Baik. Satu hal yang harus kalian ingat ya, bahwa kewajiban dan hak itu tidak bisa dipisahkan. Di saat kita sudah menerima hak kita, maka kewajiban kita harus dilaksanakan. Ya, ingat satu hal lagi bahwa kewajiban itu harus didahulukan. Setelah kewajiban didahulukan, baru kita menerima hak kita. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Di sini sudah ada soalnya sebanyak 5 ya. Uraian soalnya harus dijawab ya semuanya. Baik. Baik, saya akan dijawab. Ayo silakan dikerjakan. Jangan ada yang nyontek ya. Mel kan anu saya KBD. Memang lebih enak dari mana? Nanti mai ya. Ada yang sudah selesai? Ya. Silakan dikumpul semuanya.
bagaimana hasilnya? Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian menerima pembelajaran hari ini? Terus apa lagi? Rama? Perasaannya Ardi belajar hari ini? Senang. Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk materi minggu depan silakan dipelajari halaman berikutnya tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, silakan dipelajari baik-baik biar kita bisa melanjutkan ke materi tersebut. Ya, nah sebelum menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya hari ini. Siap berdoa. Pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Pesan ibu jangan lupa belajar ya, baik di sekolah maupun di rumah. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca. Karena dengan belajar membaca kita bisa membuka jendela dunia ya.